Oke, sedulur wedangan rakyat, sekarang kita berada di kantor DPRD, tepatnya di kantor Wakil DPRD Kabupaten Banyumas dengan Bapak Supangat. Ya. Di sini kita bakal diskusi soal 1 tahun masa jabatan DPRD Kabupaten Banyumas udah ngelakuin apa aja sih, seperti itu. Ya Pak, sebelumnya perkenalan diri dulu. Ya. Bapak dari... Saya Supangat dari fraksi Partai Golkar Oke. di DPRD menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas periode 2019-2024. Oke. Ya. Kalau dari sebelumnya Bapak pengalamannya langsung menjadi DPRD atau punya pengalaman? Iya, jadi setelah saya selesai kuliah tahun 92, saya langsung jadi advokat. Oke. Kemudian setelah reformasi saya masuk partai. Dalam hal ini saya memilih pilihan partainya kepada Partai Golkar. Oke. Dan tahun 2004 saya terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas periode 2004-2009. Oke. Kemudian berikutnya lagi saya mengikuti pemilu lagi tahun 2009. Saya terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota DPRD periode 2009-2014. Oke. Kemudian di tahun 2014 saya ikut pemilu lagi. Oke. Dan terpilih lagi dan saya dijadikan wakil ketua DPRD lagi yang kedua kalinya. Tahun 2019 yang lalu saya mengikuti pemilu kembali dan terpilih lagi dan oleh partai diberi jabatan kembali untuk menduduki wakil ketua DPRD yang ketiga kalinya. Berarti Bapak udah 3 kali menjadi wakil Ketua DPRD-nya yang ketiga DPRD kalinya. Kabupaten Banyumas. Iya. Dengan proses politik yang sesuai dengan aturan ya Pak ya? Iya, Bisa sesuai dikatakan dengan seperti mekanisme itu. sistem Oke. pemilu yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan matang ya Pak ya? Secara Insya Allah lah, masih tetap sistem terus dan- belajar gitu. Ya. Oke, Pak, saya sebagai perwakilan masyarakat Ya. ingin bertanya sebenarnya, Pak. Ya. Fungsi dan peran dari DPRD Kabupaten Banyumas sendiri terhadap kesejahteraan masyarakat itu apa sih, Pak? Ya, jadi DPRD itu memiliki 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu membuat peraturan daerah bersama eksekutif. Yang kedua itu fungsi anggaran atau budgeting. Kita membuat anggaran kegiatan setahun untuk Kabupaten Banyumas. Iya. Yang tertuang dalam APBD Kabupaten Banyumas, yaitu anggaran pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Kemudian berikutnya lagi adalah fungsi pengawasan. Iya. Dan yang paling penting bahwa masyarakat tentunya kami yang ada di DPRD, pembangunan Kabupaten Banyumas itu sumbernya dari 3. Oke. Yang pertama dari Musrenbang Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Oke. Nah, itu kemudian ditingkatkan menjadi Musrenbang Kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan Musrenbang di tingkat kabupaten. Itu salah satu sumbernya. Sumber yang lain adalah reses. Jadi anggota DPRD itu setiap masa sidang itu melakukan reses, jaring aspirasi masyarakat, turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, kemudian itu yang diperjuangkan. Kemudian yang ketiga, bahwa masyarakat itu apabila tidak mengikuti Musrenbang atau tidak mengikuti reses, sebenarnya bisa mengusulkan melalui websitenya Bapeda. Website dari Ya, Bapeda. tinggal diusulkan, dimasukin sana saja, kan bisa itu. Sehingga disitulah. Nah, tentunya kapan mengusulkannya? Nah, ini yang masyarakat kadang-kadang tidak semuanya paham. Bahwa sebaiknya usulan itu dimasukkan mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 28 Februari atau 29 Februari, akhir Februari. Karena disitulah websitenya Bapeda. Input data Bapeda berdasarkan kesepakatan dengan DPRD adalah di 2 bulan itu. Jangan sampai masyarakat itu mengusulkan setelah 28 atau 29 Februari itu. Kalau sudah masuk ke sana sudah ditutup, ini sudah dikunci. Sehingga sumber pembangunannya itu berasal dari yang sudah terserap di 2 bulan itu untuk tahun berikutnya. Dari hasil yang sudah masuk itu nanti tertuang dalam KUA-PPAS, kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Itu biasanya di bulan Juni. Di situ baru mencantumkan nama kegiatannya. Ini kegiatannya apa sih? Oh, ini pembangunan jalan setapak, ini membangun sekolah, ini membangun musola, ini untuk bansos dan sebagainya. Di situ terlihat. Nah, kemudian itu dibahas di DPRD, yang bahas adalah komisi. Sesuai bidangnya, ya. Kalau bidang pemerintahan ya komisi 1, bidang pembangunan komisi 2, bidang keuangan perekonomian itu komisi 3, kesejahteraan komisi 4.
Nah, hasil pembahasan itu kemudian diberikan kepada pimpinan DPD, kemudian dibahas oleh Banggar, Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah. Nah, setelah ada kesepakatan, kemudian dituangkan dalam APBD anggaran pemerintah belanja daerah Kabupaten Banyumas. Itu memang seperti itu. Tapi kembali lagi saya ingatkan masyarakat, apabila menyampaikan aspirasi masyarakat, maka di bulan itulah sebaiknya di bulan Januari sampai akhir Februari. Itu karena di bulan Juni pemerintah sudah menyiapkan daftar pembangunannya. Di bulan September atau Agustus itu sudah menyiapkan anggarannya dan pemerintah menginstruksikan kepada DPRD dan Bupati sebaiknya itu sudah disepakati paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran, berarti 30 November. Harus sudah diputuskan atau didok dalam bahasa Banyumas. Didok. Iya, nah itu untuk tahun berikutnya. Nah ini kami sekalian mengingatkan agar masyarakat memahami itu. Nah, tentunya di situ banyak sekali kaitannya dengan pembangunan itu. Karena kalau saya lihat selama 4 periode ini, usulan masyarakat itu lebih banyak terkonsep dengan sistem namanya JALI. Apa, Pak? JALI. JALI apa? JALI. JALI itu jalan yang bagus. Nggih. Jalan yang bagus. Iya, mintanya jalan yang bagus. Iya kan, minta di aspal, minta di hot mix, minta di paving atau mungkin apa. Itu kan jalan yang bagus. Jalan setapak juga minta di paving. A-nya adalah air bersih. Oh, J-nya jalan, iya, A-nya air bersih. Iya, jalan yang bagus. A-nya air bersih. Kebutuhan air bersih kita kurang. Masyarakat itu sering bilang itu bahwa PDAM ini airnya ceret-ceret gitu loh. Oh, nggih, Pak. Di jam-jam tertentu itu jam keluar sibuk sedikit. itu seperti nggak bisa mandi, gitu kan. Bahkan pada waktu sulit pun juga istri saya jam 10 malam itu masih nandonin air itu. Iya kan, nah itu. Nah ini ternyata PDAM ini kita suplai terus ini setiap tahun. Kadang-kadang sampai 5 miliar, 10 miliar untuk menambah akses air bersihnya itu. Nah kenyataannya memang kalau saya lihat ini baru 61%. 61% dari pelayanannya. Makanya kadang-kadang kalau airnya lagi sulit digilir ini. tapi bukan digilir cinta ya. Enggak. Itu kan. Tapi ini airnya bergilir gitu kan. Bergilir terus lah. Akhirnya kita mengalami kesulitan untuk air itu. Makanya yang kedua adalah air bersih kebutuhan masyarakat. L-nya? L-nya adalah listrik. Oh, nggih. Iya, listrik. penerangan jalan. Di mana-mana pingin jalannya terang. LPJU harus di mana-mana biar kalau malam-malam keluar lebih aman, menyangkut tingkat keamanan masyarakat, pergi malam-malam juga akan merasa nyaman. Itu adalah listrik. I-nya apa? Irigasi. Oh, irigasi. Karena untuk pertanian, irigasi untuk pengairan. Kalau ada irigasinya bagus, pengairan lancar, pertanian akan mendapatkan air yang cukup untuk pertanian. Tapi juga irigasi itu juga penyaluran air. Mau jadi banjir sih. Betul. Iya, sekarang kan memang sudah sering banjir itu kan. Terutama di Prokerto ya, Pak? Iya, banjir itu di sungai-sungai meluap itu memang sudah diramal oleh Jayabaya bahwa sesuk nek ono rejaning jaman kali ilang kedunge. Iya kan krikil munggah kendil watu ameh kaya tahu. Iku apa, Pak? Nah, itu artinya begini, bahwa dulu itu ada kedung itu loh, bundaran itu loh, di sungai itu loh ya. Itu untuk menahan air. Di situ banyak batu itu untuk menahan air, biar airnya tidak lepas. Nah sekarang batunya diambil buat bikin split. Iya, enggak. Bahkan itu mematahkan batu itu amoh koyo tahu. Amoh gitu kan, mau pakai mesinnya amoh gitu kan. Lah kerikilnya munggah kendil itu kan. Jadi mata pencaharian kan, buat makan. Lah akhirnya sungai itu kan lepas. Dulu kan batu-batu besar ada. Nah itu kan sebenarnya untuk menahan air, sekarang lepas. Nah itu yang bikin seandainya drainase irigasi ini tidak dibangun ya di mana-mana banjir. Sekarang kan juga aneh juga, masa perumahan banjir drainasenya kebangetan itu ternyata tersumbat. Masih di depan RRI banjir ini kebangetan teman gitu kan. Nah ini makanya irigasi menjadi penting. Jadi kalau kita lihat konsepnya JALI. Ya. Kalau disingkat itu kepengennya jalannya halus, gilinnya padang. Benar. Iya itu kan jalannya bagus padang. Tapi masyarakat juga kadang-kadang mengeluh juga. Ini sudah diaspal tapi motornya ngebut ya itu itu. Akhirnya dibikin polisi tidur itu. Wah, ribut lagi gitu kan karena bikin rusak shockbreaker gitu kan. Nah ini makanya sebenarnya juga harus ada kesadaran masyarakat, sebaiknya kalau di perkampungan jangan ngebut lah. Itu ya, kembali lagi kesadaran etika kita kalau di kampung ya yang santai aja. Toh kalau kita lagi meriang ada motor yang
pakai Ganggu. knalpot bro ngebut juga kita rasanya mangkel Iya. banget ya. Kalau Keganggu. seandainya ada batu kita lempar ini loh, gitu loh. Nggih, Pak. Iya kan loh, Keganggu. Iya keganggu ya. Apalagi sekarang knalpot yang debrong itu kerasnya minta ampun itu kan. Nggih. Artinya saya yang tempat tidurnya dengan jalan itu selisih 7 meter itu ya kebangetan banget itu ya kan. Sangat mengganggu ya, Malam-malam Pak, ya? iya itulah. Nah, makanya ini harapannya juga masyarakat untuk knalpot itu tolong disadarkan. Kan itu bagian keluhan masyarakat Nggih. pada waktu reses gitu loh. Bagian dari ketertiban masyarakat. Ketertiban ya, Pak, ya? masyarakat itu mengganggu ketertiban umum, intinya Nggih. begitu ya. Oke Pak, sebelum kita bahas lebih lanjut Ya. soal kinerja DPRD selama 1 tahun periode dan lain-lain dari Ya. sudut pandang Bapak sebagai wakil Ya. Ketua DPRD Kabupaten Ya. Banyumas, kita mau istirahat dulu, kita minum kopi dulu, jangan kemana-mana, oke? Apakah Anda ingin mengembangkan bisnis online Anda dengan video profesional yang memiliki konversi tinggi? Apakah Anda pernah membayar jasa pembuatan video, tapi mereka tidak pernah memenuhi keinginan Anda? Video berkualitas adalah cara terbaik untuk meningkatkan penjualan Anda. Karena video dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada pelanggan tentang apa yang Anda tawarkan, dan yang terpenting video sangat menarik untuk dilihat. Inilah sebabnya mengapa Anda memerlukan pembuat video profesional seperti kami untuk membantu Anda menciptakan video yang luar biasa yang dapat menarik perhatian Anda dan meyakinkan penonton untuk mengambil tindakan. Layanan pembuatan video kami terdiri dari tim profesional dengan pengetahuan yang luas, mulai dari menulis skrip yang memikat dan memadukannya dengan skema warna dan grafis yang tepat. Untuk memaksimalkan konversi, kami memberikan Anda kesempatan untuk membuat beberapa revisi, yang mana Anda dapat membuat perubahan pada rancangan sampai memenuhi kebutuhan Anda sepenuhnya. Kami juga menawarkan harga yang spesial. Mulailah meningkatkan konversi Anda hari ini. Bosan dengan gelasmu? Atau gelasmu kekecilan? Kalau gitu, coba pakai mug ini. Harga terjangkau, kualitas oke, desain lucu dan menarik. Segera dapatkan di Kreasindo Karya Media. Ini mugku, mana mugmu? Oke, sedulur wedangan rakyat semuanya, sekarang kembali lagi kita akan berdiskusi di segmen 2 bersama Bapak Supangat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas. Pak, saya mau tanya dong, Pak. Sebagai peran pengawalan pembangunan, Ya. menurut dari sudut pandang Bapak terhadap pembangunan di Kabupaten Banyumas, itu seperti apa? Ya, jadi kita kan sudah bersepakat dengan Bupati pada penandatanganan APBD. Oke. Bahwa di situ kita sudah bersepakat bahwa yang akan dibangun dengan semua biayanya sudah tertuang dalam buku APBD. Oke. Tentunya Bupati tidak boleh lepas daripada apa yang ada di buku besar itu. Oke. Nah, yang ada di buku besar itu tentunya adalah buku APBD itu menjadi pedoman untuk dilaksanakan. DPRD di dalam pelaksanaan mempunyai fungsi pengawasan, Oke. yaitu pengawasan bagaimana pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati. Jadi seringkali ada persoalan, misalnya kok ada sekolah yang rusak gitu. Kenapa ini kok belum dibangun-bangun, Oke. gitu kan?
ternyata prosesnya panjang. Okay. Padahal itu sudah bulan September kok belum dibangun-bangun. Biasanya kita menegur itu kepada pemerintah, kenapa ini belum dibangun, sudah mau September, nanti waktunya habis gitu kan. Apalagi membangun jalan jembatan di musim hujan. Wah, lebih susah lagi itu. Lebih susah dan kualitasnya juga akan menurun. Nah, ini yang tentunya menjadi kendala kita adalah di situ. Nah, di sisi yang lain kita juga menghadapi problematika bahwa keadaan alam kadang yang menjadikan sebuah pembangunan ini menjadi terhambat, ya kan? Nah, sementara kita menghadapi persoalan bahwa Banyumas ini adalah 5 besar daerah rawan bencana. Ya di kan? Jawa Tengah. Nah, di Jawa Tengah lah mau tidak mau bahwa persoalan pembangunan ini kita harus bisa melihat berbagai sektor. Yang pertama adalah yang paling menjadi catatan kita adalah bahwa masyarakat yang ramai ini yang sangat sensitif adalah persoalan pendidikan dan kesehatan. Itu yang paling sensitif, iya kan, karena menyangkut masyarakat langsung. Bahwa pendidikan kita harapannya adalah bisa dimudahkan. Sistem zonasi menjadikan keluhan masyarakat, ya kan? Itu menjadi pembahasan di mana-mana. Padahal pada waktu dulu anak dimanapun sekolah juga mau sesuai dengan pilihannya asal bisa bersaing ya dengan sesama calon siswa baru. Tapi sekarang dengan sistem zonasi menjadi pembatasan. Kemudian lagi sekolah masih diharapkan ini gratis, tapi kadang-kadang inovasi sekolah bersama kesepakatan komite sekolah kadang-kadang perlu sekali pengadaan barang-barang yang memang tidak tersedia. Jadi misalnya pembelajaran mengenai elektronik atau komputer, kalau di situ komputernya belum lengkap, mau tidak mau kan harus dilengkapi, masa satu komputer 8 siswa. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Nggak gitu efektif kan. juga. Nah, kadang-kadang mereka juga kita mendengar bahwa berdasarkan kesepakatan dengan para komite, mereka seperti iuran wali murid untuk membeli komputer itu. Nah, kadang-kadang juga itu sebenarnya kadang kita lihat itu sukarela, tapi kadang-kadang juga ada yang protes kemari kok kenapa ada tarikan itu. Sebenarnya yang paling penting bahwa komite sekolah dengan semua wali murid ya ini yang penting komunikasi. Sebenarnya kalau ada persoalan yang seperti itu, kadang-kadang juga masuk gedung dewan, gurunya kita panggil ke sini, mereka juga risih juga. Padahal yang namanya mencerdaskan kehidupan bangsa itu berpacu dengan waktu, iya kan? Sekarang semuanya serba teknologi. Bahkan kalau boleh dibilang, yang tidak dapat dicegah itu teknologi ya. Bisa dibilang iya. gitu. Dulu misalnya pada waktu awal ada ojek online ramai di mana-mana, tapi teknologi lebih canggih. Akhirnya mau tidak mau tetap berjalan kan. Nah, yang seperti ini memang menjadi kendali di dunia pendidikan, termasuk di dunia kesehatan. Kadang-kadang masih ada orang yang tidak punya BPJS, kemudian tidak punya KIS Kartu Indonesia Sehat. Masyarakat ini mestinya aktif untuk kembali desa, kepada kepala dusun apabila dia tidak mampu bagaimana untuk mendapatkan kartu-kartu seperti itu, dan masyarakat masih banyak yang datang ke gedung dewan untuk minta difasilitasi kepada rumah sakit kaitannya dengan keringanan pembiayaan. Sehingga kita kadang-kadang warga itu kita yang nelpon kepala desanya. Padahal kan mestinya warganya sendiri yang telepon kepala desanya. Iya. Akhirnya kita yang menelpon kepala desanya untuk dibuat surat miskin. Mau tidak mau karena dia memang kondisinya miskin ya akhirnya kan digratiskan atau dibebaskan dari pembiayaan itu. Tapi sebenarnya ini juga bagian dari pendidikan masyarakat. Kalau sakit baru kadang-kadang masih sibuk kesana kemari minta surat keringanan. Kalau memang bisa membuat BPJS, kalau memang tidak bisa komunikasi dengan desa untuk mendapatkan KIS dan sebagainya yang sekiranya bisa difasilitasi. Itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah, ya maksudnya pemerintah ini memfasilitasi, tapi proaktif pemerintah dibutuhkan. Jangan sampai bahwa kan di dalam aturan hukum masyarakat itu dianggap tidak tahu akan hukumnya, itu nggak bisa. Masyarakat dianggap tahu akan hukumnya, akan aturannya. Nah, makanya disitulah masyarakat ini sering kumpulan RT. Kumpulan RT, kumpulan disuruh desa. Kumpulan RT tidak mau datang. Kalau ada masalah baru ribut sama Pak RT untuk difasilitasi. Jadi kesadaran masyarakat untuk bergaul dengan lingkungannya ini menjadi penting. Jadi yang kadang-kadang ada warga yang datang kemari minta KIS, tapi menghubungi kepala desanya nggak berani. Akhirnya anggota dewannya yang nikul ke kepala desanya. Padahal kadang-kadang anggota dewannya belum pernah sampai ke desa itu, gitu kan. Kenal juga sama kepala itu desanya. Makanya ini juga menjadi pembelajaran masyarakat. Kita didik bahwa kamu itu harus baik dengan pemerintahan desa. Supaya komunikasinya dijalin. Kalau kamu ada masalah, karena desa itu kan pelayanan. Iya, pelayanan. Nah, makanya
yang seperti itu yang tentunya menjadi penting. Tapi kembali lagi bahwa pembangunan Kabupaten Banyumas ini memang kita berupaya sekali bahwa kita sudah ada kebijakan sejak tahun 2016 itu bahwa ada bantuan keuangan langsung ke desa. Jadi kalau desa itu mau membangun jalan, itu ada transfer langsung dari pemerintah daerah langsung kepada rekening desa. Oh, nggih. Iya, Untuk itu dikelola ya, itu untuk percepatan pembangunan desa. Iya. Jadi terserah desa apakah mau diswakelola atau mau di pihak ketiga, kan kami serahkan sepenuhnya. Untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri ya, Pak ya. Nah, terus lagi bahwa masyarakat juga kaitannya dengan pembangunan juga harus komunikasi dengan desa. Karena ada persoalan beberapa kali kepala desanya tidak tahu kalau itu diusulkan. Ternyata yang mengusulkan masyarakat. Nah, ini yang menjadi penting bahwa entah bagaimana masyarakat itu sebaiknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah desa. Gitu. Dan pemerintah desa juga aktif menjelaskan ya, Pak ya. Itu loh. Itu jadi komunikasinya ya. Itu yang paling utama ya, itu ya. Jadi ini buat pembelajaran bahwa pembangunan desa tidak bisa lepas dari pemerintahan desa. Pak, kita bicara soal tadi banyak tentang pembangunan dan lain-lainnya, Pak ya. Seperti yang kita tahu kan, baru-baru ini kita menghadapi suatu permasalahan yang memang sifatnya global, pandemi COVID-19. Menurut Bapak, pasca pandemi, itu kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Banyumas itu seperti apa saat ini, Pak? Ya, jadi pandemi yang 2 tahun ini memang menghempaskan seluruh sektor ya, terutama sektor ekonomi. Sehingga sekarang pemerintah sudah memberikan sebuah kebijakan bahwa pertemuan ini sudah mulai dilonggarkan, bahkan boleh dipindahkan kategorinya bebas. Meskipun COVID itu masih ada di Kabupaten Banyumas. Iya, bahwa pada sebulan yang lalu saya ngecek di Dinas Kesehatan, ternyata pada hari itu ternyata ada 29 yang kena COVID. Oh, masih ada ya, Pak ya? Aktif? Yang aktif, yang 29 itu yang 14 di rumah sakit, yang 15 isoma di rumah. Oh, Nah, yang isoma di rumah ini yang kasihan sebenarnya kalau saya lihat, karena mereka sudah tidak dapat bantuan lagi dari pemerintah. Mestinya pemerintah ini menyiapkan jaring pengaman sosial. Saya tanya kepada BPBD, kenapa ini yang kena COVID yang ada di rumah kok tidak diberi bantuan sembako atau apapun gitu? Ternyata alasannya karena pemerintah sudah membebaskan tidak bermasker sekarang, gitu kan, sudah dilonggarkan jadi tidak. Tapi sebenarnya itu tetap harus diberi karena itu ada BTT berkaitan dengan kehidupan juga ya, Pak. Ya. Nah, ini salah satu bahwa kita menyiapkan BTT biaya tak tersangka itu salah satunya adalah yang kena wabah. Ini kan kena wabah, wabah non alam kan, yang kena virus, mestinya itu dibantu. Tapi kenyataannya tidak diberi. Oh, seperti itu masih ada itu loh. Ternyata tapi yang di rumah sakit tetap ditanggung. Kalau yang itu rumah sakit pemerintah gitu, itu memang ditanggung. Tapi yang isoma di rumah hanya dikasih obat sama vitamin saja. Saya tanya yang ngasih obat vitamin sama Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Saya tanya ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kenapa tidak diberi? Kita hanya mendata saja, tidak diberi karena pemerintah sudah melonggarkan. Nah, ini yang seperti ini sebaiknya pemerintah tetap menyiapkan jaring pengaman sosial kan. Iya kan, jaring pengaman sosial. Kalau ada yang kena COVID, tetap diberi sembako, tetap diberi bantuan, dia isoma selama jangka waktu tertentu sampai dengan kesehatannya baik atau mungkin pulih sudah ya, Pak ya? Pulih ya. Sehingga bisa berkegiatan seperti itu salah satu pengawasan DPD yang ada di daerah gitu loh. Itu salah satu bahwa kita sudah menyiapkan biaya tak tersangka, namun kenyataannya masih ada masyarakat kena COVID, kenyataannya tidak diberi. Meskipun tetangganya masih sayang untuk memberi sembako. Tapi sebenarnya di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Saya lihat begitu, jadi mestinya orang yang kena wabah itu tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh mengalihkan, diserahkan pada masyarakat, nggak boleh. Itu pemerintah, itu lagi kena wabah, jadi wabah nasionalnya mesti diberi. Tapi kenyataannya yang menolong adalah para tetangganya. Ini yang sebenarnya pemerintah sebenarnya di situ lalai menurut saya. Bisa dikatakan bahwa itu tapi untuk alokasi anggarannya sendiri itu tetap ada nggak, Pak? Ada di PTT. Oh, tetap ada. Iya, biaya tak tersangka. Orang kena wabah tak tersangka, tak terduga. Iya kan, bisa diambil dari situ. Tapi untuk dana COVID sendiri itu sebenarnya masih ada tuh, kalau dari pemerintah pusat nggak ada. Oh, iya, kita menyiapkannya di PTT itu yang di BPBD. Mau dibeli masker aja di sana. Iya dulu kan. Nah, itu mestinya itu loh. Jadi ini makanya harus ada disiapkan dari pengaman sosial. Entah bagaimana itu rakyat Banyumas. Kalau seandainya dia menulari juga
resikonya juga berarti pada juga warga kita juga di itu. masyarakat kita juga Masyarakat ya, Pak, ya? kita. Jadi itu yang saya kritik sehingga di Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penyakit menular itu mestinya ada revisi pasal bahwa Bupati melakukan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu kebijakannya dilaksanakan oleh Bupati. Itu sebagai harapannya eksekutifnya, begitu. Bang, ya? Iya, eksekutif lah. Tentunya pembiayanya adalah dari BTT itu. Itu yang paling alokasi penting. dari Iya. BTT. BTT ya. Itu yang paling utama itu. Entah bagaimana, apa bedanya kena Covid tahun 2021 dengan 22? Gak ada bedanya, toh sama-sama kena virus. COVID. Iya kan? Dan sama-sama warga negara. Iya. Betul. Apa karena pemerintah membebaskan terus gak diberi? Ya tetap diberi. Orang yang kena Covid tidak boleh berkeliaran. Statusnya masih masyarakat juga. Iya, harus dikarantina dan itu tanggung jawab pemerintah. Itu yang saya kritis itu. Oke. Pembahasannya semakin seru di segmen 2. Kita sudah singgung soal kesehatan dan pandemi COVID-19. Iya. Sebelumnya kita bakal break dulu buat sedulur wedangan rakyat semuanya. Jangan kemana-mana. Kita mau ngopi lagi. Ya, oke. Sedulur wedangan rakyat semuanya, sekarang kita udah masuk ke segmen 3 ya, segmen terakhir. Di sini kita bakal bahas sedikit lebih dalam lagi soal beberapa hal tadi dan lanjutannya harapan dan pesan dari Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas. Buat yang pertama, Pak, menurut Bapak sendiri itu kondisi pendidikan di Kabupaten Banyumas pasca pandemi itu seperti apa, Pak? Ya, jadi kemarin memang pada waktu pandemi itu pembelajaran itu melalui daring kan. Pada waktu daring itu masyarakat ramai menyampaikan pengaduan pada anggota DPRD yang di daerah itu mahalnya membeli paketan itu kan. Paket internetnya, Pak? Iya, paket internetnya mahal, tidak semua terjangkau internet dan sebagainya. Sementara di rumah juga menimbulkan problem, minta dipelajari sama orang tuanya nggak bisa. Kadang-kadang menimbulkan sebuah kemarahan, emosi dan sebagainya gitu kan, tidak kondusif gitu. Itu adalah benar-benar ada gitu kan. Nah, sekarang setelah pasca pandemi ini kegiatan belajar mengajar sudah normal kembali, tentunya pemerintah harus mengejar bahwa dengan belajar di rumah dengan yang di sekolah kan tatap muka kan berbeda kualitasnya. Sehingga di sini harus lebih intens untuk pembelajaran sehingga di sekolah itu betul-betul bahwa bagian kurikulum itu harus menyiapkan betul bahwa kualitasnya tidak boleh menurun meskipun 2 tahun memang tidak dilakukan sebuah tatap muka. Kemudian berikutnya lagi yang paling utama adalah bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar ini yang paling utama adalah bahwa adanya pos itu harus berhati-hati. Penggunaannya jangan sampai menimbulkan kesalahan. Entah bagaimana kalau ada masalah kan juga merugikan semuanya. Ia akan merugikan pribadinya, keluarganya ataupun muridnya. Biasanya murid ini sudah menyatu dengan gurunya ini. Dan tentunya harapannya penggunaannya itu harus sesuai dengan mekanisme aturan. Bahkan kalau di dunia pendidikan ini kalau ada persoalan sebaiknya mereka bisa menyampaikan kepada Dinas Pendidikan atau UPK. Kalau seandainya mereka berasal dari wilayah atau daerah, mereka itu ketemu dengan anggota dewan di daerah itu. Iya kan semua wilayah Kabupaten Banyumas ada anggota dewannya yang tergabung dalam daerah pemilihan menyampaikan persoalan dapil itu. Pak ya? Dapil. Jadi kalau misalnya kalau di sekolah itu ternyata kebutuhan elektroniknya kurang, kan bisa dianggarkan bantuan laptop gitu kan. Bisa disampaikan terhadap wakil rakyat yang ada wakil rakyat di situ. Ya? Nah itu yang namanya nanti yang masuk dalam jaring aspirasi masyarakat yang tadi saya sampaikan itu. Dan Pak ini saya SD sini kekurangannya apa mebeler, ya bisa diadakan mebeler. Ini perpustakaannya kurang, kita anggarkan di perpustakaan itu. Maka yang paling penting adalah komunikasi yang baik dengan teman-teman anggota dewan yang ada di daerah pemilihannya. Semua persoalan bisa selesai
yang penting dasarnya adalah lobby dan kedekatan. Oke, peran aktif nggak Pak Ya, dari gitu masyarakat ya. Oh ya maupun baik gitu kan. sebagai pengambil kebijakan. Kebijakan. Karena DPRD sebaiknya menjadi anggota dewan itu adalah bisa mewakili masyarakat yang diwakilinya. Oke, Bisa menjadi iya penyambung ya Pak. penyambung Ya? lidah rakyat itu, sehingga bisa saja ini kursinya itu sudah rusak ini sejak zaman Inpres 77 misalnya. Waduh, kan bisa diganti itu kan. Nah, mebeler itu. Nah, sehingga itu sebaiknya mereka juga mendekati anggota dewan itu untuk pendataannya di bulan Januari dan Februari itu. Yang tadi di website ya Pak iya, ya. atau website Bapeda. Tapi alangkah baiknya mereka menghubungi anggota dewan supaya bisa terkontrol. Secara langsung ya Pak ya. Jangan sampai ternyata setelah di buku besar nggak ada itu kan. Nah, ini harapannya bisa terkawal lah. Bahasa kerennya kan terkawal, itu yang mudah seperti itu. Sehingga dunia pendidikan ini yang paling penting adalah bahwa kegiatan belajar mengajar adalah sesuai dengan kurikulum yang sudah diputuskan. Kalau ada fasilitas penunjang, silahkan berkomunikasi dengan teman-teman anggota dewan untuk diperjuangkan agar itu bisa terlaksana. Toh bagaimanapun bahwa generasi itu adalah generasi yang akan meneruskan kita. Karena negara ini kan milik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Kan begitu. Intinya begitu. Jadi Dewan Guru, komite ini sebaiknya saya berkomunikasi dengan teman-teman anggota dewan. Kalau di jalur pemerintah ya dengan UPK atau Korwil namanya sekarang. Jadi, koordinator wilayah. Iya, itu yang utama adalah seperti itu. Sehingga yang paling penting utama adalah bahwa tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Semuanya harus sekolah. Itu penting, Pak. Iya, semuanya harus sekolah. Harus difasilitasi. Kalau ada anak kendala tidak bisa sekolah, harus dicari solusinya. Kenapa tidak sekolah? Oh, tidak punya sepatu. Iya. Oh, ternyata memang ada problem di keluarga. Harus ada pendekatan. Kan mereka ada guru BK dan sebagainya untuk memfasilitasi. Harus aktif ya. Jadi wajar tidak 9 tahun itu pasti harus tercapai. Iya, karena kita kemajuan sekarang ini sudah luar biasa dibanding yang dulu gitu loh. Harapannya itu yang utama. Itu kan dari kondisi di sektor pendidikan ya Pak ya. Kalau untuk di sektor ekonomi pasca pandemi itu di masyarakat Banyumas seperti apa Pak singkatnya? Iya, jadi di pasca pandemi kemarin, pada waktu pandemi kemarin semua kegiatan UMKM ini terhenti, mereka tidak bisa berdagang, yang menjadi karyawan rumah makannya tutup gitu kan, akhirnya mereka berada di rumah, tidak punya penghasilan gitu kan, kemudian mengalami kerepotan ekonomi. Nah sekarang setelah adanya pasca pandemi ini kan sudah mulai menggeliat, para pedagang yang ada di kaki lima sudah bisa berjualan lagi. Saya kira malam-malam pengunjungnya juga sudah mulai banyak gitu kan. Artinya ini sudah suasana yang memang bisa boleh dibilang mendekati seperti sebelum pandemi. Tapi ingat bahwa tetap pakai masker harus dipakai di prokes ya Pak ya? Iya, prokes. Karena apa? Karena pandemi masih ada, belum hilang. Yang utama itu. Kemudian bahwa pemerintah pun juga memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan untuk mereka melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha yang paling pokok adalah perizinan dimudahkan, birokrasi jangan terlalu panjang. Iya kan? Itu penting, Pak. Iya, pelayanan sudah bisa di kecamatan, tidak harus di tingkat pusat atau di kabupaten. Ini yang utama itu. Sehingga dengan memberikan kelonggaran, pariwisata meningkat, ini kegiatan masyarakat yang melakukan kegiatan spillover ekonomi akan terjadi ya Pak? Akan terjadi, ya. Apalagi dahulu sebelum pandemi kita itu kadang ranking 3, ranking 2 uang beredar se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Nah, itu. Nah, ini menunjukkan misalnya mahasiswa kita, informasi mahasiswa kita 36.000. Coba kalau kirimannya satu mahasiswa itu 2 juta, berarti 72 miliar uang beredar di Kabupaten Banyumas. Ini pandai-pandai ditangkap ini uang beredar ini, ya kan? Iya kan, lah ini yang utama itu. Sehingga saya lihat bengkel motor seputar kamu saja sampai jam 10 malam masih buka ini kan. Apalagi motor tidak terbendung ini. Setiap hari orang beli sepeda motor gitu kan. Sama, saya mau ke gedung Dewan saja tadi, wah jalanan penuh sekali. Ayo udah saya ambil motor aja, naik motor biar cepat. Iya, kalau orang bilang itu mengatakan ngarah pantas apa ngarah bener. Anggar ngarah pantas anggota Dewan pakai mobil ke sini. Tapi ngarah bener, ngambil motor biar cepat gutul, cepat tekan. Nah itu. Apalagi yang dekat-dekat ya Pak. Yang dekat-dekat, apalagi yang namanya Purwokerto ini, kalau sudah weekend ya tulung-tulung, trafficnya sudah 3 kali nih, gitu kan. Nah itu. Sekarang posnya juga udah ada lagi di mana-mana Pak. Iya benar. Pos pengamatan. Pengamanan, iya pengamanan itu ini kan besok hari Natal, sehingga saya sekali lagi bahwa mumpung ingat ini untuk teman-teman yang merayakan hari Natal, semoga damai sejahtera dan selamat Natal gitu. Dan yang utama kembali lagi bahwa perekonomian di Kabupaten Banyumas insya Allah ini akan semakin melihat, optimis terus ya Pak ya? Iya, optimis terus dan pandai-pandailah menangkap uang beredar di Kabupaten Banyumas. Pandai-pandailah menangkap uang beredar di Kabupaten Banyumas. Iya. Oke Pak, sekarang sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya. Tahun depan 2023 itu kan sudah mulai tahun politik Pak. Iya. Nah, harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Banyumas menghadapi tahun politik
di 2023 itu apa, Pak? Ya, jadi pemilu ini memang sudah melalui sebuah tahapan, sekarang sedang verifikasi parpol kemarin oleh KPU, penomoran sudah. Sehingga nanti pencalegan itu di bulan Juni atau Juli sudah pencalegan, dan kampanye untuk anggota legislatif ini sudah dimulai tanggal 28 November yang akan datang. 28 November? Iya, kampanye itu sudah baru dimulai startnya 2023 dan berakhir 10 Februari karena tanggal 14 itu sudah pemilihan atau coblosan dalam bahasa Banyumas itu. Nah, ini diharapkan masyarakat mengikuti tahapan-tahapan itu. Dan yang paling penting satu, apa, Pak? masyarakat hadir ke TPS dan tidak salah dalam memilih. Karena kesalahan memilih sia-sia. Sudah berbondong-bondong, berduyun-duyun ke TPS, noblosnya salah. 5 tahun ke depan. Ya. Jadi pemilih cerdas ini yang paling diutamakan. Dan yang itu didorong. Sehingga sosialisasi KPU kepada masyarakat ini penting. Bahwa bangsa ini milik masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Itu yang paling penting ditanamkan kepada para pemilih pemula. Begitu. Oke, Pak, obrolannya sangat seru dan sangat banyak hal yang bisa kita petik buat sedulur wedangan rakyat semuanya, seperti tadi bahwa aspirasi masyarakat itu akan didengar dan sehingga kita harus tahu nih gimana cara menyampaikan aspirasi dengan benar. Seperti tadi kalau kita mau menyampaikan aspirasi melalui web dari Bapeda itu bisa di awal Januari hingga akhir Februari. Terus jika di daerah dapil itu ada wakil rakyatnya, silahkan duduk di rumahnya ngopi bareng dan ngobrol seputar apa sih yang mau dibangun dan dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut, seperti itu ya Bang ya. Dan untuk tahun politik, pastikan semua orang terlibat, semua orang aktif dalam pemilu yang akan diselenggarakan mulai dari tahun depan ya Pak ya, sebagai tahun politik, dan jadilah pemilih yang cerdas. Paling seperti itu aja episode kali ini. Terima kasih buat seluruh masyarakat wedangan rakyat, sedulur wedangan rakyat semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.